Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sini saya coba untuk ini ya, berbagi lah ya, sharing belajar lah bareng-bareng untuk gimana caranya instalasi Flux di Windows gitu ya. Karena kemarin kan saya contohin itu dengan menggunakan macOS. Jadi mungkin banyak teman-teman yang kebingungan jadinya gitu ya. Nah, sekarang saya coba untuk instalasi Flux-nya itu di dalam Windows atau menggunakan Windows gitu ya. Nah, jadi saya juga mengacu ke dokumentasi Flux-nya dari Flux yang dirilis oleh Flux gitu ya untuk cara instalasinya. Teman-teman bisa kunjungin di sini gitu. Nah, sebetulnya teman-teman tinggal ikutin di sini mungkin, tapi ada beberapa hal yang mungkin jadi trouble gitu ya di dalam proses yang teman-teman jalani untuk instalasi ini gitu. Dan nanti saya coba bakal sharing juga terkait apa-apa yang umumnya terjadi error gitu ya ketika teman-teman melakukan instalasi Flux di Windows gitu ya. Oke, kita ikutin dulu ya. Nah, ini pertama kita melakukan mkdir my project. Ini maksudnya adalah membuat folder project kita gitu ya. Terus yang kedua itu cd my project. Ini maksudnya adalah masuk ke dalam folder yang udah kita buat. Lalu kemudian di sini kita install yang namanya virtual environment nih gitu. Nah, virtual environment ini balik lagi saya ingetin teman-teman di sini untuk instalasi si Flux-nya nantinya gitu ya. Oke, langsung aja. Nah, di sini di Windows kan ada dua prompt ya, gitu. Di sini ada command prompt, juga ada Windows Shell. Nah, saya saranin teman-teman biar nggak bingung ikutin dari dokumentasi Flux ini, teman-teman bisa pakai yang namanya Windows PowerShell, gitu ya. Kalau teman-teman di sini belum muncul, bisa search aja gini, PowerShell, gitu ya. Nah, teman-teman pastiin klik yang ini ya, jangan yang ESA, gitu ya. Klik yang ini. Nah, itu. Nah, ini kita udah masuk di Windows PowerShell. Nah, teman-teman di sini tinggal ikutin nih apa yang ada di sini, gitu ya. Nah, di sini ini saya juga coba ikutin ya. Ikutin karena ini resmi dari Flux-nya dan ini sesuai dengan apa yang seharusnya lah ya, bisa dibilang gitu. Oke. Sekarang kita coba dulu mkdir gitu ya. Mkdir, make directory maksudnya. Nah, my project sini samain aja deh ya di sini ya. My project gitu ya. Salah. My project gitu ya. My project. Bentar ya. Oke, ini udah ya, udah kebikin direktorinya my project namanya. Nah, ini teman-teman langsung kemudian ketik cd my project gitu ya, sesuai yang di sini kan nih. Cd my project. Biar nggak bingung saya gini deh. Nah, ya. Nah, ini saya clear dulu. Clear maksudnya untuk ngebersihin nih apa yang udah di sini. Jadi biar nggak numpuk gitu ya. Nah, gini. Oke, habis mkdir kita cd my project gitu ya. Kita enter. Nah, ini dia udah masuk ke dalam folder my project. Tanda bedanya tuh di sini, tandanya kita udah masuk. Jadi di sini kita ada posisinya di my project gitu. Oke. Lanjut. Nah, kita install virtual environment ya di sini ya. Nah, kita ketik lagi nih Python 3 -m gitu ya. vnv gitu ya. Enter. Tunggu. Oke, lumayan nih, tergantung dari internetnya nih. Oke, sip, udah. Oke, VNV udah, habis itu ini lewat aja ya. Ini tuh teman-teman gunain ini ketika teman-teman pakai command prompt ya. Ketika teman-teman nggak gunain Windows PowerShell, teman-teman bisa gunain scriptnya tuh ini untuk instalasi virtual environment-nya gitu ya. Tapi karena kita pakai PowerShell, jadi kita bisa gunain ini gitu ya. Oke, ini udah, ini sama virtual environment juga. Nah, habis itu kita aktifin gitu ya, aktivasi si environment-nya. Itu caranya gini ya, sini. Kita ikutin ya, kita titik, habis itu VNV ya. Oke, gini aja. VNV, habis itu enter, nah gitu. Enter tab gitu ya. Ketik aja VIN, habis itu ketik tab, nanti dia bakal otomatis gitu, habis itu ketik bin. Di sini kan bin ya. Nah,
kalau misalkan ketika ketik bin nggak di tab nggak ini, berarti teman-teman di situ bukan bin ininya gitu, beda. Ini kan soalnya ini untuk di Mac nih kalau nggak salah, di macOS. Nah untuk di Windows tuh ini sebenarnya. Sekarang kita lihat coba ada apa aja di dalam folder VNV itu ya. Nah kita coba ls dulu. ls kita coba cek di dalam My Project ini ada folder VNV nggak gitu. Ada. Nah berarti tadi udah berhasil ke install ya. Nah sekarang kita cek di VNV itu bener ada nggak sih bin-nya itu, kok nggak ke deteksi gitu tadi ya. Kita coba ada folder bin nggak sih. Jadi kita tuh nyari file ini nih teman-teman, nyari file yang aktif ini. Nah file ini itu fungsinya untuk aktivasi virtual environment-nya. Nah file ini ada di dalam folder bin. Nah cuman kita lihat di sini di Windows ini si file activate-nya itu ada di dalam folder script gitu. Makanya tadi nggak ke deteksi tuh si folder bin-nya, mungkin di sini tuh adanya foldernya itu ada folder script gitu. Jadi kita coba masuk ke VNV gitu ya. Oke, habis itu kita ls. Nah, benar kan di sini adanya folder script, nggak ada folder yang namanya bin gitu ya. Oke. Jadi kita masuk ke folder script gitu ya. Nah, ini saya mundur dulu, saya tepatin dulu di dalam folder My Project. Ya, nah ini. Jadi si titik 2 itu kita untuk mundur satu langkah gitu ya ke folder sebelumnya atau back to folder sebelumnya. Cara itu si titik 2. Oke. Nah, kita aktifasi nih di sini. Kita di folder script ya, berarti kita ketik vn tab, habis itu kita ketik scr S-nya besar, CR kecil, habis itu tab. Terus habis itu ketik ACT, habis itu tab. Nah, habis itu kita enter. Nah, udah aktif ya. Nah, virtual environment-nya udah aktif nih. Tandanya gini kalau udah aktif. Di sini ada tulisan VNV gitu. Oke, ini udah aktif. Nah, sekarang kita lanjut install Flux-nya. Nah, sekarang kita coba ketik pip install gitu ya. Pip install Flux gitu ya. Flux. Oh, kita ikutin di sini deh, Flux-nya besar deh F-nya. Flux. Pip install Flux. Coba. Oke, kita tunggu. Oke, ini lagi install. Oke, terus. Oke, dia selesai untuk installnya. Kita udah instalasi Flux nih, ya. Oke, ini lewat karena ini untuk Linux ya ini, kalau salah. Enggak, Python 2 dia, untuk Python 2. Dan pakai Python 3 ya, jadi ini lewat. Nah, oke. Fluxnya udah cancel, kita selanjutnya bikin hello world si Fluxnya. Ini, ya. Gitu, oke. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita buka si ini apa? Visual Studio Code, ya. Kita buka Visual Studio Code. Nah, kita open folder yang tadi kita buat. Itu ada di mana tadi? Itu bentar saya lihat juga nih. Di sini ada di mana nih dia? Oh, di user, di Adi Syahadi My Project. Oke, saya coba cari di user ya. Berarti ya. PC, habis itu local C, user, habis itu Adi Syahadi, terus My Project ya, mana My Project. Oke. Cinta 2, Heroku My Project kan, ini dia. Kita select folder. Oke, kita udah buka di sini. Nah, selanjutnya kita bikin file Python gitu ya untuk save si codingan Hello World Flux ini. Gitu kan? Oke. Nah, sekarang kita bikin nih filenya. Klik di sini aja. Di situ ketik gini aja. app hello aja ya. Bisa main sama dokumentasinya hello.py ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat dokumentasinya. Kita lihat dokumentasinya, saya sebelahin aja biar enggak ini ya. Ke sebelahin gini. Oke. Oke, ini saya juga kecilin juga biar enak. Ini. Oke.
Gitu ya. Oke, sip. Nah, sekarang coba kita ketikin gini. Berarti from Flux gitu ya. Habis itu import Flux. Jadi ini itu kita dari si library Flux gitu ya. Terus habis itu import si Flux-nya nih gitu ya, framework Flux-nya. Kita butuh si framework Flux-nya, mau diimport ke sini. Oke, habis itu kita bikin app sama dengan Flux. Jadi app itu kan sebagai ini ya, apa, tempat penyimpanan sementara gitu ya, variabel ya. Di dalamnya itu ada si library Flux-nya. Ya, habis itu underscore name underscore gitu ya. Oke, habis itu enter 2 kali, habis itu add app, dalam app ini maksudnya. Habis itu kita root gitu ya. Habis itu kok ulang lagi. Itu titik 2. Nah, jadi ini tuh dia aksesnya itu dia di indeksnya gitu. Jadi di halaman pertama gitu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman misalkan bikin tag baru, misalkan bukan di indeks atau di awal home atau di home gitu ya, teman-teman bisa di ini, misalkan teman-teman bikin tagnya itu about us, jadi nanti roots-nya itu di ganti di sininya tuh jadi misalkan about us gitu ya. Oke, nah ini kita bikin function div, terus itu fungsinya apa ya, hello world aja ya, nggak apa-apa ya, samain aja deh, hello world gitu ya, world. Aduh, saya belepotan bahasa Inggris guys. Titik 2, habis itu return, kita kembalikan nilai yang ingin dimunculkan di situ apa. Yang ingin dikembalikan adalah hello world gitu nilainya ya. Di sini hello unit gitu aja deh ya, hello unit. Oke, habis itu kita Ctrl S, save. Oke, kita coba lihat di sini apa. Oke, kita suruh export si Flux-nya. Nah, kita buka di sini untuk PowerShell-nya ya. Samain di sini nih. Oke. Nah, kita clear dulu ya, biar bersih ya itunya. Clear gitu. Oke, sip. Kita coba ikutin export. Oke, nah ini kita ikutin ini ya, teman-teman ya. Jadi kita pengen runningin nih hello world kita. Export Flux underscore app sama dengan hello ya. Wah, dia nggak kayak detect nih. Nah, ini mungkin sama seperti sebelumnya nih. hello.py ya, enter. Nah, ini ada error seperti ini teman-teman nih ya, ada error seperti ini. Nah, ini biasa terjadi nih di Windows. Coba kita lihat apa errornya. Function script file orang check the spelling ya, dia nggak ke index, jadi nggak ke di text gitu, sama si Flux-nya ya, nggak ke indeks dia sama Flux-nya. Nah, bentar. Kalau di sini saya pakai Python min m. Bukan export. Kalau di Windows itu pakai set. Dia pakai set. Coba ya. Set, habis itu Flux underscore app sama dengan hello. Nah, dia nggak ke detect lagi nih. .py. Oke, ini bisa. Nah, habis itu kita di sini set lagi. Habis itu Flux underscore app. Enggak. env, habis itu sama dengan development. Oke, habis itu kita coba Flux run. Nah, ini sering terjadi, biasanya ini tuh ada error teman-teman. Nah, benar kan? Biasanya di Windows terjadi kayak gini, error. Jadi si ininya apa? Ininya nih nggak kebaca sama si Flux-nya gitu. Cirinya gimana? Jadi cirinya gini, kalau dia nggak kebaca itu ketika teman-teman ketik ini Flux sampai underscore app sama dengan klik KL aja, habis itu tab gitu ya. Nah, ini kebaca, coba kita langsung gini Flux run. Nah, dia error kan
dia tuh masih nggak kebaca nih. Nah, modul was not found the current directory gitu, jadi dia nggak kebaca. Ini sering terjadi di Windows. Oke, sekarang kita coba lagi. Kalau misalkan kita pakai gini, Python 3, misalnya min m flux run ya, kebaca py min 3 min m flux run, modul name flux. Nah gitu, kebaca. Oke, sekarang kita coba gini, kita coba bikin kita save dulu. Habis itu kita coba bikin file baru ya. Kita bikin file baru namanya app. Kita coba bandingin gitu ya. Habis itu kita kopas aja ini ya. Kita kopas ini ke sini, ini gini. Oke, kita save. Nah, oke, sekarang kita coba running di sini. Kita ls, ada apa aja? Ada oke. Kita coba set. Terus habis itu flux underscore app sama dengan app.py. Nah, dia nggak keindak lagi nih. app.py nya, app.py nya. Kita coba lagi ya. Save dulu. app.py. Oke, habis itu kita flux run. Coba. Nah, dia jadi kan ya. Gitu, teman-teman. Jadi, teman-teman boleh dicoba gitu ya. Nah, ini kok nggak bisa Ctrl C. Pasti itu Ctrl C. Ini berarti di copy aja deh. Copy. Habis itu kita paste ke sini. Tadi panelnya membentuk ini. Kita copy di sini, kita lihat apakah Hello Junet-nya ada. Nah, ada ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman kayak tadi ada pin errornya ya. Teman-teman bisa ini bikin file baru aja gitu ya. Bikin file baru terus coba teman-teman running-nya. Tuh ya. Jadi itu yang biasanya terjadi tuh ketika teman-teman install Flux gitu. Padahal udah sesuai gitu kan, dari ininya udah sesuai gitu ya. Dari pemanggilan si Fluxnya udah sesuai, penulisannya udah sesuai, tapi tetap nggak kebaca gitu. Padahal di sini pas dicek di ininya ada gitu ya filenya, tapi kadang nggak kebaca. Jadi teman-teman coba untuk bikin file baru gitu ya. Nah, oke, ini clear. Nah, oke. Nah, saya juga bakal nunjukin ke teman-teman juga. Jadi biasanya juga di Windows itu ada error juga di sisi execute si virtual environment gitu. Ya, teman-teman sebenarnya bisa ini ya ngerunningin ya dari sini apa untuk kayak yang ngerunningin si Flux-nya gitu ya. Dari sini juga bisa, dari terminal si ininya apa si Visual Studio Code-nya. Contoh gini misalnya Flux bisa. Ini teman-teman tinggal tekan CTRL, habis itu klik aja di sini. Nanti dia bisa langsung otomatis ke sini. Gitu, ya. Oke, gitu. Nah, terus saya pengen coba sharing ke teman-teman tentang ini. Bentar, kemarin saya nemu untuk error gitu. Nah, ini disable execute gitu. Kira teman-teman misalnya mungkin dapat error kayak mana nih? Ngomong gini ya. Jadi ada bacaan gini. Execute of script is disabled on the system gitu ya. Nah, teman-teman itu bisa copy paste yang bagian sini. Bagian sini boleh, dan bagian ini juga boleh. Mana ya? Ini error kayak gini ya kurang lebih ya. Nah, bentar saya cari. Bener ini ya, sama kayak yang di atas kok. Cukup turun user ini. Oh, ini lokal mesin, turun user aja. Apa ini juga jadi nih. Mana tuh ini deh. Ini lokal mesin, ini juga nggak apa-apa teman-teman gitu ya.
Terus yang ini lokal mesin nggak apa-apa sih, ini juga boleh gitu ya. Teman-teman tinggal copy paste aja sebenarnya ya di Stack Overflow gitu. Nah ini saya coba diemin dulu nih teman-teman, mungkin pengen ngetik gitu ya untuk ininya. Nggak apa-apa di sini nih ya, screenshot aja. Ini teman-teman screenshot habis itu coba ketikin gitu ya. Atau enggak teman-teman bisa caranya kalau pengen nemuin ini ya, nemuin si Stack Overflow ini, teman-teman bisa ketik ini nih, Hai, gue Kinos. PowerShell book Jangan lupa disable dengerin terus podcast Kinos Gina on the system hanya di Spotify. gitu. Ketik yang bagian ini aja biar enak nanti teman-teman coba nyarinya. Habis itu pastein aja ke Google. Insya Allah Nanti inspiratif bakal ya. ada di sini tuh Dan ya, kalian bisa dengerin ada di episode-episode yang sini mana nanti aja yang kalian mau dengar. Dan bisa juga ya di-download gitu. supaya kalian Nah bisa nanti dengerin ada di di mana sini. aja dan kapan aja. Gratis loh. Oke itu ya teman-teman ya. Nah ini ada di sini. Spotify. Oh, coba diketik yang ini nggak apa-apa, yang ini juga nggak apa-apa. Oke tuh ini gitu, ini tinggal di copy, habis itu dipastein aja ke sini ya, di sini. Ini kontrol saya dulu, saya itu nyetak, teman-teman gue ikutin untuk tekan kontrol saya. Jadi teman-teman pasti udah kayak gini, udah di sini, udah di terminal gitu ya teman-teman. Nunggu langsung paste aja gitu script yang tadi ada di Stack Overflow, habis itu di enter aja gitu ya. Nanti error yang kayak tadi yang on disable this machine atau lokal tadi, nah itu bisa teratasi lah ya, gitu kurang lebih. Oke teman-teman, itu aja, semoga bermanfaat gitu ya. Nah di sini nanti saya juga bakal coba sharing integrasiin HTML ya ke teman-teman. Oke itu aja teman-teman, cukup sekian dan saya selalu untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.